Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Aku kembali ke kamarku malam itu dengan hati yang kacau. Tatapan Fadli, kata-katanya, semua terasa membekas, seperti bayangan yang enggan hilang. Aku terbaring menatap langit-langit kamar, tapi mataku enggan terpejam. Rumah ini terlalu sepi, tapi di dalam kepalaku, justru terlalu berisik. Esok paginya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Seolah tubuhku menolak diam, aku berjalan menuju dapur. Para pelayan sedang menyiapkan sarapan. Mereka menunduk ketika aku lewat, tapi aku tahu dari sorot mata mereka, gosip tentangku masih beredar. Aku berpura-pura tak peduli, meski sebenarnya hatiku panas. Aku duduk di meja makan, menunggu sendirian. Arman sudah berangkat ke kantor seperti biasa. Tak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar. Fadli masuk, dengan kemeja putih yang lengannya digulung. Rambutnya sedikit berantakan, membuatnya tampak lebih muda. Pagi, sapanya ringan. Aku mengangguk, mencoba menahan diri agar tak terlalu menatap. Pagi. Ia duduk di kursi seberangku, menatap piring kosong di depannya. Kamu kelihatan kurang tidur. Aku menelan ludah, tak tahu harus menjawab apa. Hanya sulit tidur saja. Ia mengangguk pelan. Kalau ada yang mengganggumu, kamu bisa bicara. Aku menoleh sekilas, menangkap tatapannya yang terlalu lama bertahan. Ada rasa yang tak seharusnya di sana. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. Siang itu, aku mencoba menghabiskan waktu di taman belakang. Duduk di bangku kayu sambil membaca buku, atau setidaknya berpura-pura membaca. Udara segar sedikit membantu, tapi tak bisa menenangkan pikiranku yang bergejolak. Aku mendengar langkah kaki mendekat. Kamu selalu di sini kalau butuh tenang. Suara Fadli terdengar. Aku menoleh. Ia membawa 2 gelas jus jeruk, lalu duduk di sebelahku. Aku butuh tempat yang tidak membuatku merasa terkurung. Jawabku jujur. Kurasa itu yang membuat kita mirip. Ucapnya sambil menyerahkan gelas itu padaku. Aku menerima jus itu, menatapnya ragu. Maksudmu? Dulu, aku juga merasa terjebak di sini, katanya. Suaranya datar, tapi nadanya mengandung luka. Ayah selalu mengatur semua. Aku belajar berpura-pura, seolah semuanya baik-baik saja. Aku menatapnya. Kamu masih melakukannya sekarang? Ia tertawa hambar. Mungkin, tapi denganmu di sini, aku merasa sedikit berbeda. Entah kenapa. Jantungku berdetak cepat. Kata-katanya membuat dadaku hangat, sekaligus terasa salah. Fadli, jangan bicara seperti itu, bisikku. Ia menoleh, menatapku dalam. Kenapa? Karena kamu istri ayahku. Aku tercekat. Kata-kata itu seperti hantaman keras. Kamu harus ingat batas kita, jawabku tegas. Meski suaraku bergetar, ia mendekat sedikit, membuat jarak kami terasa terlalu dekat. Batas itu sudah kabur sejak kamu datang ke rumah ini, Nisa. Aku berdiri cepat, menjauh. Jangan bicara seperti itu lagi. Ia menatapku lama, lalu menghela napas. Baik, tapi kamu tahu, kan? Aku gak bisa pura-pura lagi. Aku meninggalkannya di taman, mencoba mengatur napas. Tapi semakin aku menjauh, kata-katanya semakin menggema di kepalaku. Malam itu, aku berjalan melewati lorong menuju kamarku. Rumah sudah sepi, tapi sebelum aku sampai, aku melihat Fadli berdiri di ujung lorong. Ia seperti menungguku. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku, berusaha terdengar tegas. Ia melangkah mendekat. Perlahan, aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tidak, kamu tidak, jawabnya cepat, membuatku terdiam. Ia berhenti tepat di hadapanku. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci.
Aku bisa merasakan napasnya. Fadli. Aku gak tahu bagaimana harus menghentikan ini, katanya lirih. Matanya menatapku tanpa berkedip. Aku mundur selangkah. Kita tidak boleh begini. Ia mengangguk, tapi senyumnya pahit. Aku tahu, tapi rasanya, aku sudah terlanjur jatuh. Aku membeku di tempat, tak tahu harus berkata apa. Ia berbalik pergi, meninggalkanku dengan hati yang berdegup kencang dan pikiran yang kacau. Di kamar, aku menangis diam-diam. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini salah. Aku tahu ini salah. Tapi kenapa aku tak bisa menghapus bayangan wajahnya dari pikiranku? Untuk pertama kalinya, aku merasa semua yang kukenal tentang benar dan salah mulai runtuh. Dan di titik itu, aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku terjaga sepanjang malam, menatap langit-langit kamar yang gelap. Kata-kata Fadli terus terngiang di kepalaku. Aku sudah terlanjur jatuh. Kalimat itu menghantam dinding pertahananku yang selama ini ku bangun dengan rapat. Sambil memeluk lututku, aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah perasaan sesaat. Perasaan yang bisa kupadamkan kalau aku mau. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin sulit rasanya bernapas. Pagi itu, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Aku turun ke ruang makan, berharap bisa menyibukkan diri agar pikiran ini tidak melayang-layang. Tapi begitu masuk, aku melihat Fadli sudah duduk di sana, memegang secangkir kopi sambil menatap keluar jendela. Dia menoleh, mata kami bertemu, dan aku buru-buru mengalihkan pandangan. Aku duduk di kursi yang agak jauh, mencoba menjaga jarak. Tapi justru diam itulah yang terasa paling berat. "Kamu tidak tidur semalam?" katanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Aku menggenggam ujung rokku, pura-pura sibuk dengan sendok di depanku. "Kamu juga?" Ia menoleh, senyum tipis di bibirnya. "Jadi kita sama-sama tidak tidur." Aku ingin marah karena ia membuat semua ini terdengar sederhana. Tapi aku hanya diam. "Kalau kamu terus seperti ini, kamu bisa sakit," katanya sambil berdiri, meninggalkan kursinya. Aku menahan napas ketika ia berjalan ke arahku. Fadli berhenti di belakangku, cukup dekat hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. "Aku tidak akan memaksamu bicara," ucapnya pelan. "Tapi aku akan tetap di sini." Lalu ia pergi, meninggalkanku dengan jantung yang berdegup tak karuan. Siangnya, aku memutuskan keluar sebentar. Aku butuh udara. Aku menyuruh sopir mengantarku ke sebuah toko buku kecil di pusat kota. Tempat itu selalu memberiku sedikit ketenangan. Aku berdiri di antara rak buku, menyentuh punggung-punggung buku yang berdebu, mencoba menenangkan hati. Namun, bahkan di sana pun bayangan Fadli terus menghantui. "Sendirian." Suara itu membuatku terlonjak. Aku menoleh. Fadli berdiri di ujung lorong rak, mengenakan jaket hitam dan celana jeans. "Kamu, ngapain di sini?" tanyaku terkejut. Ia berjalan mendekat. Kedua tangannya dimasukkan ke saku jaket. "Mengikutimu." "Apa?" "Aku khawatir kamu pergi sendirian," jawabnya santai. Aku menunduk, tidak tahu harus berkata apa. "Kamu tidak boleh mengikutiku begitu saja." "Aku tidak bisa diam di rumah ketika tahu kamu keluar tanpa siapapun." Aku menghela napas panjang. "Fadli, kamu tidak seharusnya peduli sejauh itu. Kamu membuat semuanya semakin rumit." Ia berhenti di hadapanku. Jaraknya terlalu dekat. Mungkin memang rumit. Tapi aku tidak bisa pura-pura lagi. "Nisa." Aku menatap matanya. Dan seketika aku tahu aku harus pergi. Aku harus menjauh sebelum semua ini hancur. "Aku harus pulang," kataku cepat. Lalu bergegas keluar. Malam itu, aku duduk di balkon kamar, menatap lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Rasa bersalah mulai menggerogotiku. Aku merasa seperti pengkhianat. Aku memang istri kontrak, tapi tetap saja, aku adalah istri ayahnya. Aku mendengar pintu kamar diketuk. "Nisa." Suara Fadli. Aku diam, berharap ia pergi. Tapi pintu terbuka perlahan, dan ia masuk.
Kenapa kamu menghindariku? Tanyanya. Aku berbalik, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Karena ini salah, Fadli. Ia mendekat, tapi aku mengangkat tangan, menyuruhnya berhenti. Jangan mendekat. Ia berhenti, menatapku lama. Aku tahu ini salah. Tapi apa kamu tidak merasakannya? Apa kamu bisa benar-benar mengabaikan ini? Air mataku jatuh. Jangan buat ini lebih sulit dari yang sudah ada. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu berarti untukku. Lebih dari siapapun di rumah ini. Kalimat itu membuatku runtuh. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan, menangis. Fadli tidak mencoba mendekat lagi. Ia hanya berdiri di sana, membiarkanku menumpahkan semua yang tak sanggup kutahan. Setelah ia pergi, aku terbaring di ranjang, tubuhku gemetar. Aku tahu aku harus menghentikan ini sekarang. Tapi bagaimana caranya? Ketika hatiku sendiri sudah mulai mengkhianatiku, rasa bersalah itu seperti belati. Setiap kali aku mencoba menepis Fadli dari pikiranku, rasa itu menusuk semakin dalam. Di satu sisi, aku ingin lari, tapi di sisi lain, aku tak bisa menolak kenyataan bahwa kehadirannya membuatku merasa hidup di tengah rumah ini yang penuh dingin dan kebencian. Dan itu adalah kebenaran paling menakutkan yang harus kuhadapi. Malam itu aku berdoa, meminta kekuatan untuk menghentikan semua ini. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu, aku tak benar-benar ingin berhenti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Aku mencoba menjaga jarak dari Fadli, mengurung diri di kamar atau pura-pura sibuk di taman ketika dia berada di sekitar. Tapi semua usahaku sia-sia. Setiap kali kami bertemu mata, aku merasa tubuhku lumpuh. Tatapan itu, tajam, hangat, dan penuh rasa bersalah, membuat semua tembok yang kubangun runtuh begitu saja. Namun, di tengah semua kekacauan itu, ada satu hal yang membuatku semakin hancur. Arman, suamiku, atau sebut saja pria yang mengontrakku, semakin jarang berada di rumah. Kalaupun pulang, ia tak pernah benar-benar ada. Setiap pertemuan kami hanya diisi kalimat singkat. Sudah makan? Tanya Arman suatu malam ketika kami duduk di meja makan. Sudah, jawabku singkat. Kalau butuh sesuatu, minta saja ke Lita. Lita adalah kepala pelayan rumah ini. Ia kemudian mengangkat ponselnya, tenggelam dalam percakapan bisnis, bahkan sebelum aku sempat membalas. Rasanya seperti berbicara dengan dinding. Aku ingin marah, ingin berteriak. Aku manusia, bukan barang sewaan. Tapi lidahku keluh. Aku hanya menunduk, menelan semua sakit itu sendirian. Malam itu, setelah Arman pulang, aku mendengar mereka berdua bicara di ruang tamu. Fadli dan ayahnya. Kamu tidak pernah di rumah. Suara Fadli terdengar jelas. Kalau kamu menikahinya, setidaknya perlakukan dia seperti manusia. Jangan ikut campur, jawab Arman datar. Urusan pernikahanku bukan urusanmu. Dia bukan barang, ayah. Fadli meninggikan suaranya. Aku mendekat, bersembunyi di balik dinding. Dia setuju dengan kontrak ini. Jadi dia tahu posisinya. Arman terdengar tak peduli. Posisinya? Kamu bahkan gak tahu apa yang dia rasakan. Fadli membalas. Nadanya penuh amarah. Berhenti bertingkah seperti anak kecil. Fadli, kamu terlalu ikut campur. Hening. Lalu suara langkah kaki Fadli menjauh. Diikuti suara pintu dibanting keras. Aku mundur, menutup mulutku agar tak menangis. Hati ini perih mendengar percakapan itu. Keesokan harinya, Fadli menghampiriku di taman. Kamu mendengar percakapan tadi malam? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk pelan. Ia duduk di bangku sebelahku. Wajahnya terlihat muram. Aku sudah lama tahu ayahku seperti itu. Tapi melihat dia memperlakukanmu begini, aku tidak bisa diam. Aku menghela napas panjang. Kamu seharusnya tidak perlu repot. Semua ini pilihanku. Pilihanku atau tidak, kamu gak pantas diperlakukan seperti ini. Aku menoleh, menatapnya.
Fadli, jangan tambah rumit. Aku sudah cukup menderita. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau aku bisa membuatmu berhenti menderita, apa kamu akan membiarkanku melakukannya?" Aku tercekat. Jangan bicara seperti itu. Tapi aku serius, Nisa. Aku berdiri cepat, menjauh. Aku tidak bisa mendengar ini sekarang. Karena kamu takut? Tanyanya. Suaranya meninggi sedikit. Aku berhenti, menoleh sebentar. Karena aku tahu kalau aku mendengarnya, aku tidak akan bisa kembali. Lalu aku pergi, meninggalkannya dengan tatapan kecewa yang masih terasa membekas di punggungku. Hari itu, aku mencoba mencari pelarian. Aku mengunjungi ruang perpustakaan rumah, mencoba menenangkan diri di tengah tumpukan buku tua. Tapi rasa sesak itu tetap ada. Bahkan ketika aku menutup mata, bayangan Fadli tetap menghantui. Aku tahu kamu ada di sini. Aku membuka mata. Fadli berdiri di ambang pintu. "Kenapa kamu selalu mengikutiku?" Tanyaku putus asa. "Karena kamu terus menjauh," jawabnya cepat. "Aku tidak bisa melihatmu hancur begini." Aku berdiri, menatapnya. "Apa kamu tidak sadar kita sedang menghancurkan diri kita sendiri?" Ia mendekat perlahan, tapi berhenti ketika jarak kami tinggal beberapa langkah. "Mungkin memang begitu, tapi setidaknya aku tidak pura-pura." "Kamu yang terus berpura-pura, Nisa." Air mataku jatuh begitu saja. "Kamu pikir aku tidak berusaha? Aku setiap hari mencoba mengingatkan diri bahwa ini salah. Tapi kamu terus membuatku goyah." Fadli menatapku lama. "Kalau begitu, jangan melawan. Ikuti saja apa yang kamu rasakan." Aku menggeleng cepat. "Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak boleh." Ia menunduk. Suaranya bergetar. "Aku hanya ingin kamu bahagia, Nisa. Meski itu berarti aku harus melawan semuanya, termasuk ayahku." Hatiku hancur mendengarnya. Malam itu, aku menatap diriku di cermin kamar. Mata sembab, wajah pucat, dan hati yang kacau. Arman, suamiku, bahkan tak pernah menoleh padaku. Tapi anaknya justru memberiku perhatian yang selama ini tak pernah kudapatkan. Dan itu, pada akhirnya, membuatku semakin takut. Karena aku tahu, jika ini terus berlanjut, akan ada harga yang sangat mahal untuk dibayar. Namun, semesta seolah berkonspirasi untuk menjeratku semakin dalam. Semua upaya menjauh dari Fadli berujung pada kegagalan. Rumah ini terlalu besar, tapi entah bagaimana, keberadaannya selalu terasa dekat. Bahkan ketika aku bersembunyi di kamar, bayangan wajahnya tetap menghantuiku. Siang itu, aku duduk di balkon, memandangi pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Aku ingin menenangkan diri, tapi justru keheningan itu membuatku semakin resah. "Boleh aku duduk di sini?" Suara Fadli memecah lamunanku. Aku menoleh. Ia berdiri di ambang pintu balkon, mengenakan kemeja biru muda dan celana bahan, tampak lebih rapi dari biasanya. Aku menunduk, tidak menjawab. Tapi ia duduk begitu saja di kursi di sampingku. "Kamu menghindariku lagi," katanya pelan, menatap langit. Aku menggenggam erat rokku. Aku mencoba menjaga jarak. "Fadli." "Kenapa?" "Karena kamu takut pada ayah." Aku menggeleng. "Karena aku takut pada diriku sendiri." Ia menoleh cepat, menatapku lekat-lekat. "Apa maksudmu?" Aku terdiam. Kata-kata itu hampir saja lolos. Pengakuan yang selama ini kutahan. Tapi aku menguncinya kembali. "Tidak ada." "Jangan terus-terusan berpura-pura, Nisa," ucapnya dengan nada sedikit keras. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu pikir aku tidak mencoba? Setiap hari aku berusaha mengingatkan diriku kalau aku ini istri ayahmu. Tapi kamu," suaraku bergetar, "kamu terus membuatku lupa." Keheningan mengisi udara di antara kami. Sore itu, suasana rumah semakin tegang. Arman pulang lebih awal, sesuatu yang jarang terjadi. Ia berjalan masuk ruang tamu, wajahnya terlihat lelah.
Aku berdiri, berusaha menyapanya. "Kamu sudah makan?" tanyaku hati-hati. "Belum." Suruh Lita siapkan. Jawabnya singkat. Aku ingin bicara lebih banyak. Tapi ia sudah menyalakan televisi dan tenggelam dalam berita. Tidak ada sapaan. Tidak ada sekadar menanyakan bagaimana hariku. Fadli masuk tak lama kemudian. Begitu melihat ayahnya, rahangnya mengeras. "Kita perlu bicara," katanya datar. Arman melirik sekilas. "Sekarang bukan waktunya, Fadli." "Kalau bukan sekarang, kapan? Kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini." Aku melangkah mundur, merasakan ketegangan yang meningkat. "Kalau ini tentang dia," Arman menoleh padaku sekilas, lalu kembali ke Fadli. "Ingat tempatmu. Jangan campuri urusan orang dewasa." "Aku campur karena kamu bahkan tidak peduli," bentak Fadli. Aku panik. "Fadli, tolong." Tapi ia tak menggubris. Ayah menikahinya, tapi memperlakukannya seperti dia tidak ada. Kalau itu bukan hinaan, aku tidak tahu apa lagi namanya. "Cukup." Arman berdiri, suaranya meledak. "Kalau kamu tidak suka cara saya hidup, pergi dari rumah ini." Aku menutup mulutku, berusaha menahan tangis. Fadli berdiri diam beberapa detik, lalu berkata dingin, "Kalau aku pergi, mungkin dia juga akan ikut." Aku membeku di tempat. Kata-kata itu mengguncang seluruh tubuhku. Arman memandangnya tajam, tapi Fadli sudah berbalik, meninggalkan ruangan tanpa menoleh. Malam itu, aku mendengar pintu kamarku diketuk. "Nisa, ini aku." Suara Fadli. Aku membuka pintu sedikit. "Kamu gila? Kamu membuat keadaan semakin buruk." Aku tidak peduli. Aku keluar ke lorong, menutup pintu di belakangku. "Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu di depan ayahmu?" "Karena itu yang aku rasakan," jawabnya tanpa ragu. "Jangan libatkan aku dalam perangmu dengan ayahmu," kataku tegas. Ia mendekat. Jaraknya hanya beberapa langkah. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. "Nisa, aku jatuh cinta padamu." Kata-kata itu membuatku terpaku. "Berhenti," bisikku. Terlambat. Ia mendekat lebih dekat lagi. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Air mataku jatuh begitu saja. "Kenapa kamu melakukan ini padaku?" "Karena kamu satu-satunya yang membuatku merasa hidup di rumah ini." Aku mundur. Punggungku menempel di dinding. "Fadli, kita tidak boleh seperti ini." Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau itu yang kamu mau, aku akan mundur. Tapi jangan pernah berpura-pura kamu tidak merasakannya juga." Ia pergi, meninggalkanku sendirian di lorong, dengan hati yang berantakan. Aku kembali ke kamar dan jatuh terduduk di lantai. Air mataku terus mengalir. Kata-kata Fadli menggema di kepalaku. "Jangan pernah berpura-pura kamu tidak merasakannya juga." Dan itu menyakitkan karena di lubuk hatiku, aku tahu dia benar. Malam itu, aku mencoba tidur, tapi rasa bersalah terus menggerogotiku. Aku berada di ambang jurang, tahu aku bisa jatuh kapan saja. Tapi yang paling menakutkan, aku tak yakin apakah aku ingin diselamatkan. Pagi itu, matahari terasa terlalu terang menembus jendela kamarku. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mata sembab, wajah pucat, seperti seseorang yang kehilangan arah. Malam sebelumnya masih menempel di pikiranku. Kata-kata Fadli, tatapannya, semuanya membuatku merasa seperti hidup di antara dua dunia. Dunia yang harus kujalani sebagai istri kontrak Arman, dan dunia lain yang ditawarkan Fadli, yang begitu salah tapi entah kenapa terasa benar. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam kepalaku. Apa yang terjadi padaku? Di ruang makan, suasana pagi terasa kaku. Arman duduk di ujung meja, sibuk dengan ponselnya. Ia bahkan tak menoleh ketika aku masuk. "Selamat pagi," kataku pelan. "HM." Hanya itu jawabannya. Aku duduk, mengambil sedikit makanan hanya untuk mengisi perut. Tak lama kemudian, Fadli masuk. Ia tampak rapi, dengan kemeja putih dan celana hitam.
Begitu matanya bertemu denganku, aku buru-buru menunduk. "Selamat pagi," katanya ringan, tapi suaranya terasa berbeda. Ada sesuatu di balik nada itu. Arman melirik sekilas ke arah kami. "Aku ada rapat siang ini. Setelah itu mungkin pulang larut." Aku mengangguk. "Baik." Tanpa berkata apa-apa lagi, Arman berdiri dan meninggalkan meja. Begitu ia menghilang di balik pintu, suasana berubah. "Sini, hanya ada aku dan Fadli. Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya pelan tapi jelas. Aku tak menoleh. "Aku baik-baik saja." "Tidak, kamu tidak," balasnya cepat. "Aku tahu kamu." Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata. "Berhenti bicara seperti itu. Kamu tidak tahu apa-apa." Ia mendekat, berdiri di belakang kursiku. "Aku tahu kamu menghindariku, bukan karena benci, tapi karena kamu takut." Aku berdiri, menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kalau kamu peduli padaku, Fadli, berhenti. Tolong berhenti." Ia menatapku lama, lalu mendekat. Jarak kami tinggal beberapa inci. Aku tidak bisa. Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang, terlalu cepat hingga membuatku hampir sesak. "Aku akan terus berada di sini," bisiknya, "meskipun kamu menolakku." Siang itu, aku mencoba mengalihkan pikiran. Aku berjalan ke ruang perpustakaan. Rak-rak tinggi dengan ratusan buku tua selalu memberiku sedikit ketenangan. Aku mengambil sebuah buku dan duduk di kursi dekat jendela. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. "Tempat favoritmu ya?" Suara Fadli kembali terdengar. Aku menutup mata sebentar. "Kenapa kamu selalu mengikutiku?" "Aku tidak mau kamu merasa sendirian." Aku berdiri, mencoba menjauh. "Aku butuh ruang, Fadli. Tapi aku tidak bisa memberimu ruang kalau itu berarti kehilanganmu." Jawabnya cepat. Aku berhenti, membalikkan badan. "Kehilangan apa? Kamu bahkan tidak pernah memilikiku." Ia mendekat perlahan. "Kalau begitu biarkan aku memilikinya sekarang." "Berhenti." Suaraku bergetar. "Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan." "Aku tahu," katanya mantap. "Aku tahu persis. Dan aku tidak peduli kalau ini salah." Air mataku jatuh. "Kamu membuatku gila." Ia mendekat lebih dekat. Jarak kami kini tak lebih dari 1 langkah. "Kalau itu artinya kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan, biarlah." Aku memejamkan mata, berusaha mengusir semua pikiran ini, tapi suaranya terus menghantui. Malam itu, aku kembali ke balkon, mencari udara segar. Angin malam menerpa wajahku, membawa sedikit ketenangan. "Nisa." Suaranya terdengar lagi. Aku menoleh. Fadli berdiri di ambang pintu balkon. "Kamu tidak berhenti ya?" kataku lirih. "Aku tidak bisa berhenti." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu melakukan ini padaku?" Ia mendekat perlahan. "Karena kamu satu-satunya hal yang benar dalam hidupku yang salah." Kalimat itu menghantamku. "Kalau kamu mau, aku akan melawan siapapun, bahkan ayahku." Lanjutnya, aku menggeleng. Air mata mengalir di pipi. "Jangan bicara seperti itu. Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan." "Aku tahu." Ia memotong cepat. "Dan aku tahu kamu juga merasakannya." Aku tak sanggup berkata apa-apa. Hatiku berteriak. Otakku menolak. Tapi di dalam diriku, aku tahu dia benar. Aku kembali ke kamar dengan tubuh gemetar. Duduk di lantai, memeluk lututku. Aku menangis tanpa suara. Fadli benar. Aku tak bisa terus berbohong pada diriku sendiri. Tapi mengakui kebenaran itu sama saja menghancurkan semua yang tersisa dari diriku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut pada perasaanku sendiri.